Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Zulkarnain, dosen program studi Informatika Fakultas Rekayasa Sistem, Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya angkat adalah Statistika dan Probabilitas, di mana mata kuliah ini mengkaji tentang statistik dan hubungannya dengan teori peluang dalam konteks situasi praktis, serta pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaan statistika dan probabilitas dalam menyelesaikan studi kasus. Bahan kajian mata kuliah antara lain pengantar statistika dan probabilitas bersyarat dan teorema Bayes, variabel random dan distribusi probabilitas, distribusi probabilitas diskrit, distribusi probabilitas kontinu, distribusi sampling, estimasi interval, dan pengujian hipotesis. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahlian secara mandiri, menguasai prinsip dan teknik penyelesaian permasalahan dengan menggunakan kalkulus, matriks statistika, optimasi linear, pemodelan, dan simulasi. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Yang keempat, mampu menyelesaikan persoalan komputasi dan pemodelan matematis melalui pendekatan eksak, probabilistik, dan numerik secara efektif dan efisien. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah statistika dan probabilitas, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan konsep dasar statistika dan probabilitas. Yang kedua, menelaah konsep dan prinsip probabilitas pada variabel random. Yang ketiga, menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan distribusi probabilitas. Yang keempat, menganalisis konsep distribusi sampling. Yang kelima, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengujian hipotesis. Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran di sini dibagi dalam beberapa sub CPMK yang diturunkan dari capaian pembelajaran mata kuliah yang tadi, sesuai dengan yang diamankan oleh Universitas Teknologi Sumbawa, yakni metode pembelajaran yang diharapkan pada level serata 1 adalah case-based method dan team-based project. Dan secara umum, terdapat 3 basis evaluasi, yakni aktivitas partisipatif, yang nantinya akan dihitung sebagai nilai pada case method. Kemudian project, yaitu dihitung sebagai project-based learning, yang akan terdiri dari tugas terstruktur dan tugas masing-masing kelompok. Yang ketiga adalah ranu kognitif atau pengetahuan yang memiliki komponen evaluasi sendiri, yakni tugas, kuis, UTS, dan juga UAS. Pusat utama pembelajaran adalah mahasiswa. Jadi, pada setiap pertemuan akan selalu ada satu kelompok yang mempresentasikan materi yang dikaji pada pertemuan tersebut, dan keseluruhan kelas akan berdiskusi bersama, sedangkan dosen hanya sebagai fasilitator. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat menikmati unjuk kerja pembelajaran yang akan ditampilkan berikut ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap menerima perkuliahannya? Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang pengujian hipotesis dari pertemuan sebelumnya yang hanya mengantarkan beberapa teori dasar. Nah, sekarang kita akan menggali lebih dalam pemahaman tentang pengujian hipotesis berdasarkan kasus-kasus yang akan
dipilihkan. Kebetulan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa teori dasar tentang pengujian hipotesis. Nah, ada hipotesis itu sendiri apa, ada pengujian hipotesisnya, ada daerah kritis, titik kritis, daerah penerimaan, daerah penolakan, error tipe pertama, error tipe kedua, terus ada alfa dan beta yang merupakan probabilitas dari error tipe pertama dan kedua. Oke. Terus kalian masih ingat langkah-langkah pengujian hipotesisnya? Tentu kan? Si ya. Oke. Langkah pertama apa? Oke, menentukan hipotesis nol, hipotesis alternatif dan yang kedua menentukan uji statistik yang sesuai dan daerah penolakan atau kriteria pengambilan keputusan. Yang ketiga itu adalah menghitung statistiknya. Terus baru yang keempat terakhir adalah menentukan. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan menyelenggarakan perkuliahannya dalam bentuk presentasi ya, nanti sambil diskusi dengan temannya yang ada di depan. Jadi saya di sini hanya sebagai fasilitator, jadi monggo silakan kalian bisa lebih mendalami materi bersama dengan rekan kalian sendiri. Oke, sekarang giliran dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan pengujian hipotesis yang berkaitan dengan rata-rata populasi, baik satu populasi maupun dua populasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi terkait contoh soal pengujian hipotesis dengan populasi. Perkenalkan, nama saya Nurwanda Aulia. Perkenalkan, saya Jonathan Indonesia. Untuk soalnya, misalkan diketahui dari suatu eksperimen bahwa standar deviasi dari suatu paket beras berukuran 8 kg yang diproduksi oleh pabrik beras adalah 0,16 kg. Untuk mengetahui apakah produksi dari beras tersebut berada pada kontrol pada suatu hari produksi, yaitu untuk memastikan apakah rata-rata berat dari suatu paket beras adalah 8 kg. Seorang pegawai memiliki sampel secara acak 25 paket beras dan menemukan bahwa mean dari sampel acak tersebut adalah X bar sama dengan 8,91 kg. Karena pabrik beras tersebut akan merugikan jika mu lebih besar dari 8 dan pelanggan akan merugi apabila mu kurang dari 8, maka pegawai dari pabrik beras tersebut akan menguji hipotesis 0 mu sama dengan 8 melawan hipotesis alternatif mu tidak sama dengan 8 pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,01. Bagaimana kesimpulan dari pengujian hipotesis tersebut akan dilanjutkan oleh Jonathan. Baik, terima kasih. Untuk soal pertama, kita cari tahu dulu komponen-komponen yang diketahui berdasarkan informasi soal. Diketahui, informasi pertama kita dapatkan ialah wih, siapa itu? Standar deviasi, loh, ini standar deviasi populasi atau sampel? Populasi. Siap. 1,16. Kemudian N-nya N juga 25. jangan lupa. Selanjutnya X bar berapa tuh? 8,91. Sama apa lagi kita ketahui? Hipotesis 0 B2 Berapa? itu sama dengan 8. Sama dengan 8. Ada hipotesis alternatif itu 3 sama dengan 8. Terakhir itu dalam signifikan tambahkan alfa 0,01. Oke, mantap. Perhatikan hipotesis alternatif yang kita gunakan ialah mu tidak sama dengan 8. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kita akan melakukan pengujian dua sisi atau dikenal juga sebagai two-tailed test.
Selanjutnya kita masuk ke tatapan pengujian hipotesis. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu mungkin untuk tahapan-tahapannya apa aja, boleh angkat tangan. Tahapan pertama apa? Menentukan Keseruan hipotesis nol, hipotesis alternatif, dan taraf signifikan. Mantap. Nolnya berapa sih? Taraf signifikansi. Oke, kemudian yang kedua. L, menentukan uji statistik yang sesuai dan kriteria pengambilan keputusan. Oke, kita akan menggunakan uji statistik Z. kenapa pakai Z? Ada yang tahu nggak kenapa pakai Z? Nah, Signifikannya telah diketahui. yang diketahui apa? Sigmanya. Sigma. Sigmanya diketahui. Alternatif Z ialah T. Syarat penggunaan T itu N-nya kurang dari 30 dan sigma tidak diketahui. Oleh karena itu, karena walaupun N-nya kita ketahui 25 kurang dari 30, namun sigmanya itu kita ketahui sigmanya. Maka kita tetap menggunakan uji statistik Z. Daerah penolakannya itu ialah Z alfa per 2. Kenapa alfa per 2? Balik lagi ke evaluasi awal. Hipotesis alternatifnya itu dua sisi. Kita bagi dua, atau Z alfa per 2. Z alfa per 2 nya itu 0,005 sama dengan 2,575. Selanjutnya langkah 3. Ada yang tadi sekarang. Ya, tadi apa? Misalkan caranya Menghitung nilai statistik uji. untuk nilai statistik. Oke, berarti kita masukkan nih angka-angkanya. X bar-nya berapa? 8. Mu-nya 8 per sigma-nya akar 25. Oke, sehingga kita dapatkan 0,91 per 0,15 per 5. Sekarang 2,84. selanjutnya tahap keempat. Ada yang tahu nggak? Melakukan penarikan kesimpulan. Siap. Menarikan kesimpulan. Saat kita melakukan penarikan kesimpulan pengujian hipotesis, kita bandingkan nilai uji statistik dengan daerah pengambilan keputusannya. Nilai uji statistik kita Z hitungnya itu sama dengan 2,84. 2,575 sehingga 2,84 lebih dari 2,575. Jadi yang lebih besar adalah Z hitung ya. Benar sekali. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan
sampel. Berarti mu-nya tidak sama dengan 8, sehingga proses produksi beras perlu diperbaiki agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Oke. Teman-teman kita masuk pada soal yang kedua. Jadi soalnya itu suatu pabrik beras memproduksi paket beras setiap harinya. Untuk mengetahui apakah produksi dari beras tersebut berada pada kontrol pada suatu hari produksi, yaitu untuk memastikan apakah rata-rata berat dari satu paket beras adalah 8 kg. Seorang pegawai memiliki sampel secara acak 25 paket beras dan menemukan X barnya sama dengan 8,13 kg dan X kuadratnya itu adalah X kuadratnya sama dengan 1,2 kg. Karena pabrik beras tersebut akan merugikan jika mu lebih besar dari 8 dan pelanggan akan merugi apabila mu kurang dari 8, maka pegawai dari pabrik beras tersebut akan menguji hipotesis 0 mu sama dengan 8 melawan hipotesis alternatif mu tidak sama dengan 8 pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Bagaimana kesimpulan dari pengujian hipotesis tersebut akan dilanjutkan oleh silakan. Oke, terima kasih Amanda. Sekilas soal kedua ini mirip dengan soal pertama, namun terdapat perbedaan. Perbedaannya kita bandingkan dulu dari data-data yang kita ketahui. Pertama, yang kita ketahui N-nya. N-nya berapa? 25. Kemudian X bar. Kemudian apa yang kita ketahui? S kuadrat, yaitu variasi sama hipotesis nolnya hipotesis alternatif alfanya. Oke. Tadi kan kita ketahui sigmanya, sekarang kita tahu S kuadrat sama alfanya yang berbeda. Maka kita lakukan tahapan pengujian hipotesis dulu. Contohnya ada berapa tadi? 4 ya. Satu. Menentukan dan panas. Nolnya berapa? Yang kedua apa? Menentukan uji statistik yang sesuai dan kriteria pengambilan keputusan. Tadi kita sedikit singgung ya terkait uji statistik T, yang mana Yuk, nanya kenapa harus statistik? kaget kalau T ini penggunaan uji statistiknya memiliki dua syarat. Kalian tahu nggak? Ya, jadi N-nya itu kurang dari 30 sama suruh sigmanya tidak diketahui. Oke, N-nya kita berapa? 25. Oke, sudah ngomong yang pertama ya. Sama yang kedua juga kita nggak tahu standar deviasi populasinya. Kita tahunya variasi dari sampel saja. Kemudian yang perlu diketahui juga saat kita menggunakan uji statistik T, kita perlu menentukan derajat bebas.
Gimana derajat bebasnya? N1 berarti oke. D ini hipotesa alternatifnya itu pengujian dua sisi lagi ya, dua sisi ya. T alfa per 2, derajat bebas atau T alfa per 2 derajat bebas. T alfa per 2 nya berapa ya? Jadi alfanya 0,5. Derajat bebasnya 24 sama dengan 2,0. Untuk rumus T sama dengan X bar min selanjutnya langkah ke 2 3 Ketiganya magneto. kita belum tahu nih berapa nilai S nya, tapi kita ketahui S kuadratnya tinggal diakarin aja nilai S nya 1,2. Kita masukin nilai angka X barnya 8,13 ini 8 ini ber 2 bagi akar 25. 25. keempat. Kesimpulan. Oke. Kesimpulan. Mana penanya? Kita bandingkan T itu Bandingkan T itu pada yang ketiga dengan T pada yang kedua. Itu kita duanya hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Kesimpulan maka proses produksi beras sudah berjalan dengan baik. Oke, itu yang kesimpulannya. Jadi gimana teman-teman? Apakah masih ada hal yang dibingungkan atau bagaimana? Jelas. Oke. Kita lanjut ke kemudiannya pada dua populasi. Di sini ada soal yang ketiga teman-teman. Untuk soalnya itu sebuah eksperimen dilakukan untuk menentukan apakah rata-rata kandungan zat A pada obat X melebihi obat Y dengan selisih sebesar 0,20 mg. Apabila diketahui bahwa ukuran sampel acak yang diambil dari obat X adalah N1 sama dengan 50 dengan rata-rata kandungan zat A pada sampel acak tersebut adalah X bar 1 sama dengan 2,5. Statistik yang sesuai yaitu uji Z. Z sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi A per akar dari seluruh sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Ya, itu
Itu cara nentuin deltanya gimana tuh? Oh iya, belum kasar ya. Delta itu ya X1 bar dikurangi X2 bar, yaitu 0,20. Itu delta. Diambil dari hipotesisnya. Ya. Kemudian ada lagi yang mau ditanya? Ya. Kan tadi udah jelasin ada dua statistik uji, itu ada uji T sama uji Z. Nah, yang mau saya tanya itu gimana kalau M-nya itu lebih dari 30 tapi sigmanya nggak ketahui? Oke. Syarat uji T M sama 30 sigma tidak diketahui. Oke, kalau kita mau pakai uji statistik T ini, kita perlu memenuhi kedua syaratnya. Yang N, yang sigma tidak diketahui ini kita nggak penuhi, tapi N kurang dari 30 ini kita penuhi. Maka kita tetap menggunakan uji statistik Z. Seperti itu, Reza. Karena nilai Z sama dengan 1,08 adalah 0,3599, maka nilai P yang diinginkan adalah 2 dikali 0,50 dikurangi 0,3599, sehingga kita dapatkan nilainya ialah 0,2802. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kita tidak dapat menolak hipotesis 0 jika nilai P lebih dari alfa, karena nilai P adalah 0,2802, di mana nilai tersebut lebih besar dari alfa sama dengan 0,05. Maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa selisih antara 2,61 dikurangi 2,38 sama dengan 0,23 dengan nilai 0,20 tidak terlalu signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Ada yang masih mau ditanyakan lagi terkait dengan kasus ini tadi? Ada tiga kasus ya, kalau kita bisa lihat. Yang pertama adalah apa? Uji min populasi menggunakan Z. Yang kedua, soal yang kedua adalah kasus yang kedua, uji min populasi menggunakan D. Yang ketiga, uji min dua populasi menggunakan Z. Nah, kita udah tahu kapan menggunakan T, kapan menggunakan Z. Oke, mungkin kalau misalkan nggak ada yang bertanya, berarti saya rasa sudah paham semua ya, walaupun nanti bisa mendalami lebih dalam lagi dengan contoh-contoh soal. Oke, karena sudah paham semua, maka pada pagi hari ini kita akan menjalani kuis. Persiapkan kertasnya, jangan lupa tulis nama dan ini untuk menguji pemahaman kalian tentang hasil diskusi hari ini. Oke, itu ya, silakan dikumpulkan jawabannya. Dari mana berdiri? Silakan. Ayo, dikumpulkan. Oke. Saya rasa sudah semua ya. Nah, demikian pertemuan pada kali ini. Untuk pertemuan kedepannya kita akan mempelajari tentang pengujian hipotesis tentang variasi baik satu populasi maupun dua populasi. Untuk satu populasi nanti kita akan lihat menggunakan chi-square, dan kalau untuk dua populasi kita akan menggunakan distribusi. Oke, demikian sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.